Pak Lian dipindahkan untuk dirawat di rumah Aksa. Sementara itu, Reno tampak murka terhadap Hilda. Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali, semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Berikut ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini tanggal 3 Juli 2025. Namun sebelum itu buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amira terkejut sekaligus kesal ketika merasakan lengannya dipukul oleh Aksa. Saat itu, ia tengah berusaha memejamkan mata, meski harus tidur di luar rumah menerima hukuman dari Bu Yuni. Rasa lelah dan kantuknya seketika buyar. Namun setelah itu, Aksa buru-buru menjelaskan maksudnya. Kalau ia hanya ingin memukul nyamuk yang menggigit lengan Amira. Kesalahpahaman itu pun mencair, hingga akhirnya mereka berdua kembali masuk ke dalam kamar. Entah karena rasa iba Bu Yuni terhadap keduanya, atau mungkin karena ia tak sanggup melihat berlama-lama di luar rumah yang terasa begitu dingin. Di dalam kamar yang hangat, suasana pun mencair. Amira sempat mengutarakan kegelisahannya. Mencurigai ada seseorang yang berniat menghancurkan rumah tangga mereka. Kecurigaan itu seolah menemukan jawabannya, ketika Aksa pun langsung teringat pada sosok Galang. Keduanya pun sepakat untuk tetap tenang, dan tak mudah terpancing oleh fitnah yang dapat memecah belah hubungan mereka. Dalam hati, Amira merasa sedikit lega karena Aksa mau terbuka dan sama-sama waspada. Keesokan paginya, Amira bersama Aksa, Adam, dan Saki berhasil memindahkan Pak Lian untuk dirawat di rumah mereka. Pak Lian yang masih lemah hanya bisa menahan air mata. Merasa begitu disayangi dan dijaga dengan tulus oleh Aksa dan Amira. Namun tanpa mereka sadari, dari kejauhan Hilda sedang mengamati. Ia berdandan berbeda, berusaha menyamarkan diri demi memperhatikan apa yang sedang mereka lakukan. Hilda merasa keadaan menjadi genting jika Pak Lian benar-benar dirawat di rumah Amira. Rencana Hilda bersama Galang untuk melenyapkan Pak Lian kini terancam gagal. Namun meski ia telah menyamarkan diri, ternyata Aksa, Adam, dan Saki berhasil mengenali sosok Hilda. Mereka segera bergegas mengejar, berusaha menahannya untuk mengetahui keberadaan Galang. Hilda berusaha kabur dengan segala cara, termasuk menggeser berangkar rumah sakit untuk menghalangi kejaran mereka. Di waktu yang hampir bersamaan, Reno yang sebelumnya koma akhirnya membuka mata. Perasaan khawatir dan marah berkecamuk di dadanya. Ia tak bisa hanya diam dan memutuskan untuk mencari Hilda. Dengan langkah tertatih, ia menyeret tiang infus yang masih melekat di tangannya, berharap dapat menemukan wanita yang membuatnya celaka dan menderita. Tak disangka, keduanya akhirnya bertemu. Benturan tubuh mereka tak terelakkan. Reno yang masih lemah tetap menggenggam erat lengan Hilda, menahan amarah yang tak terbendung. Namun Hilda tak kehilangan akal. Ia memukul jarum infus yang menancap di tangan Reno, membuat Reno kesakitan dan lengah. Hingga Hilda berhasil meloloskan diri dari genggamannya. Aksa, Adam, dan Saki yang menyaksikan itu sempat terdiam. Aksa kemudian memilih mendatangi Reno, memastikan keadaannya baik-baik saja. Ia juga meminta agar mereka tak lagi mengejar Hilda, karena yang terpenting saat itu adalah keselamatan Reno, bukan melampiaskan amarah. Di sudut lain, Sora yang melihat kejadian itu merasa hatinya tercabik. Ia sedih melihat Reno diperlakukan begitu kejam oleh Hilda. Namun sekaligus merasa lega karena anaknya yang telah lama ia pikirkan akhirnya bisa sadar. Namun ia tak bisa menghampiri Reno, takut menimbulkan kecurigaan. Yang bisa ia lakukan kini hanyalah mendatangi Galang. Dengan lembut ia berharap
Galang mau berdamai dengan Reno. Namun Galang justru menunjukkan kekerasan hatinya. Bersikeras tak akan pernah mengakui Reno sebagai adiknya. Mendengar itu, Zora hanya bisa terdiam. Menahan pedih melihat kebencian yang begitu mendalam di wajah Galang. Aksa dan Amira seringkali terjebak dalam rasa cemburu yang tak pernah berujung. Membuat mereka tampak seperti anak kecil yang meributkan hal-hal sepele. Setiap lirikan, setiap perhatian kecil yang diberikan pada orang lain langsung memicu pertengkaran. Hingga puncaknya, Bu Yuni yang sudah lelah melihat ulah keduanya memutuskan untuk memberi mereka pelajaran. Tidur di luar rumah. Harapannya, di tengah dinginnya malam, Aksa dan Amira bisa saling menyadari kesalahan mereka dan belajar mengalah demi satu sama lain. Malam semakin larut, angin dingin pun menusuk. Dengan hanya satu selimut, keduanya malah kembali terlibat dalam rebutan kecil. Amira menahan selimut itu erat-erat, tak peduli meskipun melihat Aksa menggigil kedinginan. Ada gengsi yang membuatnya tak rela berbagi. Namun seiring waktu, rasa iba pun muncul, perlahan melunturkan amarahnya. Amira akhirnya menyeret selimut itu, agar cukup menutupi mereka berdua, membiarkan Aksa mendapatkan sedikit kehangatan. Tak berhenti sampai di situ, ada juga momen-momen kecil lain yang membuat keduanya luluh. Entah sentuhan singkat, lirikan penuh rasa bersalah, atau keinginan bersama-sama melindungi satu sama lain. Cinta mereka yang teramat besar membuat sulit untuk terus bermusuhan. Terlebih, mereka punya satu tanggung jawab penting, membawa Pak Lian pulang dari rumah sakit. Niat mereka tulus, ingin merawat Pak Lian sepenuh hati, dan menjaganya dari ancaman Galang yang masih membayangi. Pagi harinya, Bu Yuni merasa lega melihat Aksa dan Amira telah berbaikan. Ia senang karena cara kerasnya semalam ternyata membuahkan hasil. Ketika Aksa dan Amira mengabarkan rencana untuk segera menjemput Pak Lian, Bu Yuni menyambutnya dengan hati yang gembira. Meskipun Pak Lian hanyalah mantan suaminya, ia tetap berniat ikut merawatnya. Namun, di balik rasa leganya itu, ada kegelisahan yang belum hilang. Galang beserta komplotannya, yakni Hilda, Kusno, Zora, yang pasti masih menyimpan rencana jahat untuk mengancam keselamatan Pak Lian Bagaskara.